Al-Qasas surah 28 ayat 43 halaman 390. Surah Al-Qasas surah 28 ayat 43 halaman 390. Surah Al-Qasas surah 28 ayat 43 halaman 390. Wa
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Taurat diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi Bani Israel. Ayat 43. Dan sungguh telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat setelah kami binasakan umat-umat terdahulu, untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk serta rahmat agar mereka mendapat pelajaran. Kisah Nabi Musa alaihissalam menerima Taurat hanya diketahui Nabi Muhammad SAW melalui wahyu. Ayat 44 sampai 47. Dan engkau Muhammad tidak berada di sebelah barat lembah suci tua ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa, dan engkau tidak pula termasuk orang-orang yang menyaksikan kejadian itu. Tetapi kami telah menciptakan beberapa umat dan telah berlalu atas mereka masa yang panjang, dan engkau Muhammad tidak tinggal bersama penduduk Madian dengan membaca ayat-ayat kami kepada mereka. Tetapi kami telah mengutus rasul-rasul, dan engkau Muhammad tidak berada di dekat Tur gunung ketika kami menyeru Musa, tetapi kami utus engkau sebagai rahmat dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum Quraisy yang tidak didatangi oleh pemberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat pelajaran, dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan, ya Tuhan kami, mengapa engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami agar kami mengikuti ayat-ayat engkau dan termasuk orang mukmin. Orang-orang kafir selalu mengingkari bukti sekalipun dahulu dimintanya. Ayat 48 sampai ayat 50. Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran Al-Quran dari sisi kami, mereka berkata, mengapa tidak diberikan kepadanya Muhammad seperti apa yang telah diberikan kepada Musa dahulu? Bukankah mereka itu telah ingkar juga kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu? Mereka dahulu berkata, Musa dan Harun adalah dua penyihir yang bantu-membantu. Dan mereka juga berkata, sesungguhnya kami sama sekali tidak mempercayai masing-masing mereka itu. Katakanlah Muhammad, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah yang kitab itu lebih memberi petunjuk daripada keduanya, Taurat dan Al-Quran. Niscaya aku mengikutinya jika kamu orang yang benar. Maka jika mereka tidak menjawab tanganmu, maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puja berserta puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada subuh kali ini kembali kita diberi oleh Allah nikmatnya, rahmatnya beserta karunia-Nya, sehingga pada subuh kali ini kembali kita bisa melangkahkan kaki kita dan mengayunkan tangan kita menuju masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka untuk melaksanakan aktivitas kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah sudah kita lanjutkan tadi dengan membaca Al-Quran, dan insyaallah sebentar lagi akan kita tambah ilmu kita untuk persiapan kita menuju alam akhirat. Mudah-mudahan dengan selalu kita bersemangat untuk menuntut ilmu, menambah ilmu kita untuk mempersiapkan akhirat kita, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang kita untukkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu pengurus Masjid Baitur Rahim, Mushola Thayyibah, Mushola Nur Ikhlas, beserta Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah subuh mubarakah yang dimuliakan oleh Allah. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada beliau kita untuk menyampaikan, untuk berbagi ilmu di hadapan kita bersama. Langsung saja kepada beliau kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu sa'an nahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir innama zikra wa yadzakkaru may yakhsha wa yatajannabu al asqal ladzi yaslan narul kubra summa la yamutu wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tuksirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Baitur Rahim beserta jamaah, pengurus Masjid Mushola Nurul Ikhlas. 2 kali subuh Sabtu kita absen, Pak Kirman tidak hadir. Ini sudah hadir.
Yang tidak hadir pagi kini Putra Agam ya, dari Toibah. Mudah-mudahan Putra Agam sehat walafiat. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat subuh mubarakah Masjid Baitur Rahim. Begitu kita buka internet, ini keluar langsung. Begitu masuk awak siko itu sudah dikeluarkan langsung oleh Google. Jadi kalau dilata-lata saja sedang terlaksana subuh mubarakah Masjid Baitur Rahim. Berarti awak lah terdaftar, benar? Bapak Ibu, kita bersyukur pagi ini kembali kita masih dipertemukan oleh Allah. Man zallazi yasfa'u indahu illa biizni. Tidak terjadi sesuatu kalau tidak izin Allah. Maka kita selalu mengucapkan insya Allah, masya Allah. Ya. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi akhir zaman, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syahidina ala toha rasulillah ala yasin habiballah. Bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang mengikuti secara offline dan awak samporo yang online di YouTube channelnya Pak Hidayat. Bismillah. Mudah-mudahan yang mendengar, yang melihat, yang mengikuti di seluruh dunia, pun di Indonesia, di dunia dapat manfaat dari kajian-kajian yang disiarkan langsung dari Masjid Baitur Rahim. Pilaku Indah Sitebah, ya. Pilaku Indah 4 Sitebah, siap terima bantuan. Kalau dulu setiap akhir kini siap terima bantuan. Hebat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kajian kita ini agak menarik. Kita bahas saja surat Al-Qasas yang kita baca tadi. Ambo hantarkan dulu dengan surat Sabbihisma Rabbika tadi. Ada ujung ayatnya tadi, suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi sebelum surat ayat yang ke-34 Al-Qasas, walaqad ataina Musal kitabah, kami datangkan kepada Musa itu kitab namanya Taurat. Ya, kitab Taurat. Mim ba'di ma ahlaknal quruna, setelah kami hancurkan kurun. Kurun itu generasi sebelumnya. Itu makna namanya kurun itu waktu yang lah berlalu, ya. Nah, jadi ibu, apa yang dihancurkan sebetulnya? Jadi belum berupa kitab, namanya suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf itu artinya lembaran, ya, lembaran-lembaran. Jadi dulu kalau ada perintah kepada Nabi Adam, turun selembar, ya, turun selembar. Suhuf, salah satu contohnya yang turun kepada Nabi Musa itu dinukilkan dalam surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yuk keluar satu lembar diberikan ke Adam, aku cara bertaubat, ya, aku cara bertaubat dari dosa yang kalian perbuat di dalam surga. Nah, jadi itu selembar itu saja baru, sehingga diamalkan oleh Nabi Adam berapa lamanya? 100 tahun, ya. Nah, barulah nanti dalam surat Al-Baqarah dan dalam surat Toha, fataba Adama, maka diterima taubat Nabi Adam. Nyo salembarnya, tapi mengamalkannya 100 tahun baru taubatnya diterima. Itu namanya suhuf. Nah, suhuf dari Nabi Adam
kepada Nabi Idris. Tiba di Nabi Idris, tak taluk di Nabi Idris mengemban tugas sabare itu. Baru selembar barunya, ya. Nah, Nabi Idris ini seorang ahli penjahit. Di Nabi Adam itu insinyur pertanian. Nah, Nabi Idris itu tukang jahit. Ya, tukang jahit tuh Nabi Idris. Sedangkan Nabi Nuh tukang kayu, Nabi Daud tukang basi, Nabi Muhammad pedagang. Ya. Nah, jadi semuanya punya keahlian. Maka Nabi Idrislah orang yang pertama tidak sanggup memikul daripada suhuf. Ya, maka Nabi Idris kok begitu selesai, begitu nyodapekkan cerita suhuf kok, bahwasanya ada surga neraka, ada hari berbangkit, ada kematian baik, ada kematian buruk. Itu sudah ada di suhufnya Nabi Idris. Makanya Nabi Idris kok mencuba-cuba, ya. Kalau ia model iko, ada mati baik, ada mati buruk, dicoba dulu, ya. Nyoba kawan jo malaikat maut Israel, ya. Pertamanya minta izin kepada Jibril, bisa tak ambo berkawan jo Israel? Kata Jibril, ambo mintakan izin dulu kepada Allah. Kata Allah, boleh, bertemanlah engkau beberapa hari dengan Israel. Maka suhuf kepada Nabi Idris ini, kemudian beliau mencoba, sudah ada berita kematian baik, kematian buruk, surga, neraka. Maka Idris setelah berteman dengan Israel, katanya, Israel, lebulia bo minta cubuan kambo mati dan elok. Ya, kau permintaan Idris. Kata Israel, tentu ambo minta izin ke Allah dulu. Ya, karena tidak boleh diuji coba, karena kematian itu hanya perintah Allah. Cobalah dulu. Maka Israel dapat izin untuk mematikan Nabi Idris dengan baik, sehingga beliau tenang saja, tidak merasakan, selembut-lembutnya. Kemudian dihidupkan lagi. Maka setelah dihidupkan Nabi Idris, acubono lah mati dan paling buruk tu kamu, ya. Maka dicobakan pula atas izin Allah, Israel mencabut dengan tidak ada kasih sayang sedikit pun, ya. Dengan berbagai cara lisan, cara anamogo sandi, morse, tangan lah diayun-ayunkan, mata lah dikedik-kedikkan, pasal tak taluk, ya. Tapi Israel tarui melaksanakan. Kan kau kandak tadi, yang agis jadi-jadi, ya. Kemudian dihidupkan lagi. Kedua-duanya dibahas oleh Nabi Idris ke Israel. Yo ndak taluk, ya. Yo ndak taluk, mati dalam keadaan su'il khotimah. Israel, tolong panggil Jibril, ya. Batu, ambo kan lama rasuan mati elok tadi. Ambo lama merasukan mati buruan. Maka ambo balik permintaan. Boleh tak ambo masuk ke dalam neraka? Kau permintaan Israel, ya. Kau lah nabi atau orang yang berani minta masuk ke dalam neraka. Maka Jibril minta izin kepada Allah, kemudian dibawa berjalan ke neraka. Digambarkan ketika itu, kalau di dalam tafsir Muhammad Yunus itu digambarkan baru tengkeleknya dipasang, ya. Itu kalau Muhammad Yunus menggambarkan model itu, dipasang tengkeleknya, alun masuk ke neraka itu lamang galagak seluruh yang ada di badan Nabi Idris, ya. Sudah meleleh di mata, di telinga, di hidung, baru tengkeleknya, ya. Begitu Idris sudah merasakan, nyobuanglah tengkelek neraka tadi, ya. Dan dia bermohon, meminta ampun kepada Allah, dia tidak sanggup aku masuk. Yang keempat permintaannya,
kepada Jibril kolaborasi do narako mah ya. Coba masuk surga ya. Maka di dalam surga tentu karena penuh kenikmatan dijelajahilah ke 8 tingkat surga. Coba main-main saya di dalam, coba si lenga-lenga saya, sementara Jibril lah mencelik-celik jam kan, jam kekunjungan lah habis kok, lenga-lenga saya balik. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu setelah selesai Jibril menyampaikan dengan halus, karena ini utusan Allah, Idris, sudah saatnya kita kembali ke dunia. Oke, diikuti. Kemudian begitu di gerbang meninggalkan alam surga menuju kembali alam dunia, dia minta izin ke Jibril. Jibril, terompa aku tinggal di dalam. Kau kan akan maka Idris terpaksa masuk kembali ke dalam. Jibril tapaso mairiang. Kemudian karena ini amanah, maka sampai di dekat terompanya tadi, Bapak dan Ibu, Idris mengatakan di bacaan ayat, karena sudah ada di suhuf ya, orang yang masuk ke dalam surga itu kholidina fiha abada, dia kekal di dalamnya, tak ada keluar itu. Apa ayat koko, kata Idris ke Jibril. Habis akal Idris ya. Kemudian bertanya lagi kepada Allah, ya Allah, apa caranya kuang nyo mempagunakan ayat engkau untuk mencari keuntungannya. Nyo nak mau keluar lain, nyo bacaan ayat kholidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Kata Allah dengan bijak kepada Jibril, itu iyo tuh, tapi nanti kalau kiamat sudah datang ya. Jadi kini dicari luar kadek Iblis, aku tidak sanggup kembali ke dunia, memikul amanah yang sangat berat. Izinkan aku tinggal selain dari dunia. Maka sampai hari ini, inilah Nabi yang tidak dimatikan dan tinggal di langit kedua. Itu bertemu dengan Nabi Adam ke Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj. Itu kisah lama kau didapat di surau ni lah Pak. Kaji-kaji di surau dulu. Itu makanya nama di surah. Ya, kan Al-Quran kau di surah dulu di surah sampai mansuranya di surau, namanya surau. Itu kaji yang paling banyak membahas kisah-kisah kau Nabi Muhammad Yunus. Kalau bertamu tafsir nama Muhammad Yunus itu lama mana membaca. Ya. Nah, suhuf kepada Nabi Idris terputus karena beliau sudah tinggal di langit kedua. Dari Nabi Idris alaihissalam baru Nabi Nuh. Nabi yang ketiga kan Nuh. Ya. Dari urutan Nabi Adam sampai 21 anak beliau itu yang jadi nabi seorang, namanya Ziz. Ziz alaihissalam anak ke-21, lahir yang ke-21, tapi keurutan jumlah anak yang ke-41. Satu-satunya anak yang lahir tidak kembar. Jadi 20 kali kembar, Pak. Ya, Qabil dengan Iklimah, Habil dengan Labuda. Itu pasangannya ada nanti. Ya, terakhir Ziz. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau nak tahu orang Minang, Mbak, Ziz lah punya anak 3 orang. Ya, salah satu namanya Sudi Dirajo. Dan bakubu di Tabek, sawah tengah di bawah Simabua, kuburannya panjang 25 meter. Ya, dari Sudi Dirajo kolah lahir Datuk Perpatian dan Sabatang jo Datuk Katumanggungan. Jadi keturunan orang Minang gong tak tanggung-tanggung dari Nabi Ziz alaihi salam itu dalam Tambo. Sehingga kalau kita pergi ke Pariangan, Padang Panjang, Pariangan kan bertemu di kuburan yang panjangnya 25 meter. Karena Nabi Adam 27,5 meter. Nah, Siti Hawa 25 meter.
Jadi kalau cucunya Sudi Dirajo panjangnya 25 meter, tuh kalau kaitannya. Bila tuh Ustaz, ketika Gunung Merapi Sagadang, itu kajinya. Ya, kalau dirunut kepada Tambo, maka keturunan orang Minang itu langsung dari Ziz alaihi salam. Ya, kita buka lega sekali Ustaz. Jadi urutan-urutannya. Jadi kalau kita pergi ke nagari terindah di dunia, ya, lape dari kilo 9 ketek yang ada di Cikaladi, itu di sebelah kirinya Pariangan, di situ ada kuburan panjang 25 meter. Ya, Sudi Dirajo namanya. Ya, jadi telah selesai Adam, Ziz, Idris, Nuh. Nuh kok paling banyak lo nama nerima suhuf. Ya, Nabi Nuh paling banyak menerima suhuf. Nah, kemudian suhuf yang terbanyak sesudah Nuh kepada Nabi Ibrahim. Di zaman Nabi Ibrahim kolah paling banyak Nabi. Nabi Ibrahim kok sepupunya Nabi Lot. Ya, Nabi Nuh. Itu di zaman Nabi Ibrahim itu kelanjutannya nanti Nuh, Ibrahim kok nanti ada Lot. Ya. Habis di zaman Nabi Ibrahim itu sudah banyak nanti sesudah itu nabi-nabi. Ya, apalagi keturunannya. Jadi yang dimaksud di dalam ayat tadi walaqad ataina Musal kitaba mim ba'di ma ahlaknal quruna. Ya, qurunal ula. Ya. Basaira linnas wa hudar rahmatan la'allahum tazakkarun. Jadi yang sudah oleh Allah, yang sudah dibinasakan oleh Allah umat-umat terdahulu. Yang paling banyak itu di zaman Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim dengan Namrudnya, Nabi Lot dengan LGBT-nya. Ya, itu zamannya tuh, Pak. Nah, kemudian nanti banyak maka suhuf di zaman itu banyak yang dilanggar. Suhuf saja baru dilanggar sudah datang azab yang sangat besar. Contohnya suhuf kepada Nabi Lot tentang LGBT, ya, itu nanti tertera di dalam surah Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubus syahawati minan nisa. Kami hiasi manusia itu turun ke muka bumi ini dengan rasa cinta kepada lawan jenis. Sudah disebutkan, tapi dikhianati oleh kaum Lot. Ya. LGBT itu kepanjangannya lihat tahu Bapak Pak Ibu. L, G atau G, ya, B, T. Laki-laki ganteng berpenampilan tante. Nah, itu LGBT kalau di Ambon ya. Malenggok-lenggoknya nah. Nah, itu LGBT. Kalau bahasa Padangnya LGBT. Laki-laki ganteng berpenampilan tante. Nah, jadi itu di zaman Nabi Lut. Mereka terima suhuf, dilanggar, ya, nah, dilanggar. Sehingga akibatnya diceritakan ayat berikutnya. Coba lihat mereka yang sudah dibinasakan. Nabi Lut itu bekasnya ada 2. 1, negeri Sodom yang tidak bisa dimanfaatkan lagi karena sudah dibalikkan. Humus tanah kok kan 7 lapis ke bawah, Pak. Humusnya yang bisa ditanam, ya kena. Nah, sudah itu mulai bertamu tanah hitam, sudah itu bertamu tanah kunyang, sudah itu ada bertamu tanah napar namanya. Ya, napa itu bisa dimakan tanahnya tuh. Ya, nah, kemudian ke bawahnya bertamu tanah lie. Ya, bertemu nanti di bawahnya cadas dan pasir. 7 lapis tanah. Itu yang dibalikkan. Ya, sampai kepada cadas yang di bawah yang tidak bisa ditumbuhi. Itu terjadi di Sodom. Ya, dibalikkan. Itu
dijungkir balikkan kata Allah dalam surat Hud, dalam surat Al-Anbiya. Yang kedua akibat dari pelanggaran itu laut mati. Ya, sampai hari ini radius 500 kilo dari pinggir enggak ada ikan, enggak ada udang, enggak ada yang bisa hidup di situ, sehingga mereka tidak menerima pasukan makanan laut sampai hari ini. Makanya namanya laut mati. Jua dimatikan oleh Allah laut itu jo garam saja. Jadi kadar garamnya sangat tinggi. Kadar garamnya sangat tinggi sehingga kalau nandak pandai baranang apailah kesinan. Tajun salah kalau di dalam tu indak kata banam dah. Ya, terapung karena garam tadi. Itu akibat melanggar suhuf. Ya. Nah, sesudah suhuf tadi barulah datang Nabi Musa. Jadi Ibrahim, Ishak, Yakub. Itu suhuf sado tu. Yakub, Yusuf. Ya nah, Nabi Yusuf, Yakub, Yusuf. Dari Yusuf nanti keturunan-keturunannya ada sampai kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa ko tetapnya sepupunya bernama Amran, bukan Imran. Kalau Imran nanti itu setelah Nabi Musa mendekati kelahiran Nabi Isa. Nah, yang disebut dengan keluarga Imran dalam surat Ali Imran itu sepupunya atau mamak dari Nabi Isa tibanya. Enak atau paman dari Nabi Isa alaihissalam. Jadi Imran melahirkan Maryam, Maryam melahirkan Isa. Nah, begitu urutannya. Nah, Bapak Ibu, sampai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Musa itu suhuf. Maka disebutkan tadi suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, karena sudah dikumpulkan dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Musa, nah, maka lahirlah Taurat. Ya, kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa. Nah, setelah Taurat lebih kurang kalau jarak Nabi Musa itu Jawa ini lebih kurang sekitar 8.000 tahun yang silam. Itu Nabi Musa Jawa. Jadi lebih kurang 2 sampai 3 tahun. Ya, 2 sampai 3 tahun Taurat ko berkuasa, maka datanglah kemudian Nabi Daud alaihissalam dengan anaknya Nabi Sulaiman. Pada masa itu Taurat sudah habis, disempurnakan dengan Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Jadi suhuf, kemudian Taurat, setelah Taurat Zabur kepada Nabi Daud, yang jaraknya lebih kurang sekitar 4 atau 5.000 tahun yang silam. Nah, itulah berdirinya Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Haram tadi di zaman Nabi Ibrahim. Inna awwala baitiu wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah. Jadi Masjidil Haram 8.000 tahun yang silam di zaman Nabi Ibrahim. Ya. Jadi bara umur bumi ko barunya ditampei di manusia paling lama baru 12 atau 13.000 tahun. Ya, itulah baru dunia ko diuji oleh manusia. Nah, Nabi Adam taruhlah 13.000 tahun yang silam. Nabi Ibrahim taruhlah 10 atau 9.000 tahun yang silam. Nabi Musa sekitar 6.000 7.000 tahun yang silam. Kemudian baru Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman itu lebih kurang 4.000 atau 3.000 4.000 tahun yang silam. Sudah itu baru datang Nabi Isa yang jaraknya dari awal 2026 tahun yang silam. Kan itu urutannya tuh. Jadi Nabi Isa itu diangkat ke Nabi yang kedua yang tidak mati. Diangkat. Ya, Nabi yang ketiga yang tidak mati Nabi Khidir alaihissalam. Yang ketiga, jadi Idris, kemudian Nabi Isa, yang ketiga Nabi Khidir. Ini di zaman Ashabul Kahfi.
Ya, di dalam surah Al-Kahfi itu diceritakan Iskandar Zulkarnain ingin mencari sumur abadi. Dia ingin hidup lama. Diajaklah Nabi Khidir bayi. Ya, oleh Iskandar Zulkarnain karena sibuk mandam atau ada satu kampung yaitu kampung Yajud Majud. Kemudian diminta oleh penduduknya tolong buen pintu gadang kurung mereka di balik itu, jangan membuat kerusakan. Tapi karena kesibukan Iskandar Zulkarnain mencor dengan besi, terkurunglah mereka. Kemudian lupa dengan misi mencari sumur abadi. Maka ditemukan oleh Nabi Khidir alaihi salam, beliaulah yang meminum air sumur abadi. Maka umur Nabi Khidir itu sampai akhir zaman dan disiapkan untuk tetap tinggal di dunia. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau setiap Jumat itu diizinkan beliau berkunjung ke berbagai masjid di muka bumi. Itu mangkonya salam coba tagak bapak. Jadi sudah salam mbak, sudah bersalam model kok. Kan bapak cian kok. Ya, bapak cian ibu jadi kok. Salam komando. Itu mencari Nabi Khidir mbak. Kalau Nabi Khidir kok tulang kok nak do. Ya, itu gunung. Kalau basuh lalu maka mintalah nasihat dan minta doa kepadanya. Apa sudah Pak? Kok Khidir baru? Nantinya dulu. Khidir itu nama aslinya Balia. Beliau anak seorang raja, dipaksa di ayahnya untuk menikah supaya kelanjutan keluarganya berlanjut. Itu di Palestina tuh. Kata Balia, lun ya lun maksudnya lain. Aku ingin dulu menikmati kehidupan. Dipasojo deh ayah di ibunya, kemudian lagi lah dari Palestina ke satu pulau. Ya, satu pulau yang diperkirakan pulau itu yang ada di Selat Gibraltar kini itu bang. Ya, ada pulau yang sangat subur di tengah-tengah. Ada yang mengatakan Hawaii. Ya, Hawaii itu kan di tengah-tengah pulau Nana, yang sangat subur, yang sangat punya gunung Merapi. Dia ada yang mengatakan Khidir itu lari ke situ. Tadinya pulau itu pulau karang, pulau pasir. Semenjak Balia tinggal di situ, suburnya. Maka turunlah Jibril mengganti nama Balia dengan Khidir. Khidir atau Khaidir. Ya, artinya subur. Konyol. Alhamdulillah subur. Ya kalau ada Nabi namanya Khidir tapi kurui, berarti tidak pertanggungjawaban namun. Ya. Tidak mau pertanggungjawabkan mas. Khidir itu subur. Nah, balik gitu. Jadi Nabi Khidir, Nabi yang tidak meninggal yang ketiga. Kemudian Bapak Ibu, setelah selesai dari Zabur, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, barulah datang kemudian Nabi Isa alaihissalam dengan Injil. Jadi suhuf jadi Taurat, Taurat disempurnakan jadi Zabur, Zabur disempurnakan jadi Injil. 571 setelah Nabi Isa diangkat, barulah lahir Nabi Muhammad. Baru makanya disebut Nabi Muhammad itu lahirnya 571 Masehi. Artinya lah 571 tahun Nabi Isa diangkat, baru datang Nabi Muhammad. Itu jaraknya. Ya, 500 tahun. Agak dakek tuh. Kalau tadi beribu-ribu tahun, kalau kini 571. Makanya jarak kita dengan Nabi Muhammad kini 1447 tahun dihitung dari hijrah. Padahal 11 tahun setelah hijrah baru beliau meninggal. Jadi kalau 1447 dikurang sabale
130. Nah, itulah jarak kita dengan Nabi Muhammad. Ya. Nah, jadi jarak kita dengan Nabi Muhammad kalau dihitung dari meninggalnya berarti 1000 sampai ratus ditambah lah nak, dan dikurangi lah nak. Ditambah sebalik. Ya. La 58. Ah, la 58. Jadi 1000 sampai ratus 58. Berarti tinggal seboleh sampai 22 tahun lagi. Karena Nabi mengatakan jarak aku dengan hari kiamat itu 1,5 hari kiamat. Hari kiamat dalam surat Sajadah berapa? Tentu kita ambillah surat Sajadah nak. Surat Sajadah surat ke-32 ayat yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaru alfasanatin. Ya. Hari kiamat itu satu harinya alfasanatin mimma ta'udun. 1000 tahun. Ya. Jadi di hari kiamat itu satu harinya 1000 tahun di dunia. Nabi mengatakan jarak aku dengan hari kiamat 1,5 hari kiamat. Kan 1.500 dia nak. Tadi kita hitung 1.000 sampai 52. Berarti sampai 8 tahun lagi. Ya nak. Kalau kita lihat runut-runutnya, tanda-tandanya lah nampak. Ya. Kalau untuk awak mungkin bapak ibu dah selesai mana. Mereka hidup Jawa sampai 2 tahun lagi. Nah, atau tuh generasi itu nanti lagi. Ya, namun ada pula diskusi kalau di bumi ini masih banyak menyebut Allah, 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 aku tunda kiamat 40.000 tahun. Masih ada kesempatan. Ya, di bapak-bapak, ibu-ibu, kajian kita pada subuh ini lama berbicara sejarah tuh. Ya, membicara sejarah akan bertemu dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul suhuf, asbabun nuzul Taurat yang sudah diberikan kepada Nabi Musa. Nah, ayat di akhir tadi kan ada tantangan dah. Tantangan tadi. Surat Al-Qasas. Ya, tantangannya apa? Hai Nabi Muhammad, kenapa tidak diturunkan saja Al-Quran ko berupa apa? Kan itu tantangannya tadi nak. Nah, mengapa yang suruh menurunkannya? Ya, maka kemudian mereka menantang. Dikatakan Harun, ya. Nah, Harun itu dengan Musa itu ahli sihir. Ya, padahal dalam surat Al-A'raf dikatakan wa auhayna ila Musa an ahli akhi. Katakan diilhamkan kepada Nabi Musa, hai Musa, apa yang ada di tanganmu itu tongkat, lemparkanlah, kata Allah. Jadi Allah yang menyuruh. Nah, yang dikatakan oleh mereka sihir. Nah, kemudian Nabi Muhammad pernah ditantang ya oleh kerajaan Yaman. Ya, Abu Jahal mengundang kerajaan dari Yaman ke Mekah. Wahai Raja Yaman, datanglah ke Mekah, kuah kemanakan mau ngaku-ngaku sebagai nabi. Dibawalah pasukan 1.000 orang. Kemudian ditanya oleh Raja Yaman tadi, "Mana Muhammad tuh? Panggil ke siko. Kalau tidak, kami akan serang kota Mekah." Datanglah Nabi dengan berbaju merah ketika itu. Ya. Menandakan wajah beliau bersinar. Maka Raja bertanya, dicari wajahnya bercahaya. Ada 3 tantanganku. Matahari sedang tagak kau, bisa tak kau hilangkan malam tiba-tiba? Kau tantangannya, ya. Sudah itu kalau malam lah muncul bulan, ambil bulan tu ke tangan kau, belaklah tangan bulan tu. Ada kisahnya bang. Ya. Kalau kau bisa kau lakukan, aku beriman dengan kau. Abu Jahal lah galak-galak rasain ya. Kan itu kira tu. Nah, ternyata Nabi Muhammad bermohon kepada Allah
hari yang tengah hari tadi tiba-tiba galok. Jadi Allah menggalokkannya, diturunkannya ratusan ribu malaikat untuk menutup adanya matahari. Ya. Nah, kemudian di tengah gelap gulita tadi diminta munculkan bulan. Sudah itu ambil bulan itu, bawa ke tangan engkau, pala dua, masukkan kalangan. Karena kan Nabi Muhammad tuh jubahnya kan lengannya gadang, Pak. Tidak pakai gewang di awak tuh, dimasuk ke kedua belah tanganmu. Seperti Musa yang ketiaknya bercahaya. Kan begitu? Nah, masukkanlah balah bulan itu, masuk sebelah ke kanan, sebelah ke kiri. Barulah Raja Yaman tadi mengakui, oh, tidak sembarang orang. Maka kemudian satu lagi permintaanku. Apa permintaannya? Aku jadi anak Rajoko yang tahu hanya dia, orang lain tidak tahu. Anaknya lumpuh, buta, tuli, gak dirancak. Ya. Nah, jadi itu rencananya ke meminta yang ikut sehatkan anak bo, mancalieknya, mandangannya. Tapi sebelum raja tadi menyampaikan, disampaikan oleh Nabi, aku telah mengetahui bahwa engkau punya putri. Heran raja tadi demanya tahu. Padahal yang tahu hanya orang dalam kerajaan. Engkau punya putri yang buta, tuli, lumpuh. Sekarang sudah menunggu engkau di halaman rumahmu. Dia sudah sehat. Nah, maka semakin yakinlah Raja Yaman tadi beriman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu permintaan. Nabi takut kalau ujian permintaan itu kalau dikabulkan ujungnya musibah. Jadi kepada nabi-nabi dahulu tuh, Nabi Yunus, buktikanlah, yuk kau nabi atau enggak. Coba datangkan 3 saja kami minta. Badai, patui, angin. Itu permintaan umat Nabi Yunus. Kata Nabi Yunus, tidak tahu deh kalian. Ya, kalau ikut bisa kau datangkan, kami beriman dengan kau. Maka kemudian berdoa Nabi Yunus, tibalah 3 permintaan. Ya, setelah 3 permintaan datang, umatnya mengatakan amantu bi rabbi Yunus. Kami beriman dengan Tuhannya Yunus. Yunusnya yang tak tahu, lari beliau. Ya, aku kisahnya Nabi Yunus lari dari kampungnya, sementara kampungnya beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Yunus. Yunus naik kapal lari meninggalkan kampung. Maka nanti tadi badai, patui, hujan mengajak kapal Nabi Yunus. Ya, aku nanti kisahnya barulah Yunus dilemparkan. Dari cara melemparkannya itu diundi. Saya ada di antara awak koneng ke dilempar gua, diundi tadi. Setiap diundi nama Yunus yang keluar. Setiap diundi nama Yunus yang keluar. Nah, jadi nanti itu kisahnya masuk kepada perut ikan nun. Februari. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tantangan kalau ditantang Nabi Rasul itu dengan mukjizat, maka ujungnya musibah besar. Ya, Nabi Ibrahim ditantang oleh Namrud, ya, kemudian ujung-ujungnya Namrud diazab dengan seekor nyamuk. Firaun menantang Nabi Musa dengan sihir dan mukjizat, ujung-ujungnya 3 tokoh utamanya dibenamkan berbeda. Haman pembisik, pembuat undang-undang, maka dibenamkan ke cadas kare. Yang ada di Arab kini itu kan cadas tuh, dibenamkan. Kemudian Korun dibenamkan ke pasir pengisap. Jadi kalau awak pergi ke padang pasir itu yang ditakuti adalah pasir pengisap. Jadi kalau terpijaknya semakin mengadi, awaknya semakin ke bawah. Nah, itu Nabi si Korun dengan hartanya masuk ke dalam. Firaun dibenamkan ke dalam laut. Ya, jadi 3 tokoh utama itu dibenamkan ketiga-tiganya. Di kata Nabi Muhammad, jangan kalian minta-minta lo nan sarupo
dulu. Kalau dibuktikan bahwasanya mukjizat itu ada, ujungnya musibah. Jadi itu bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan dengan bacaan kita pada surat Al-Qasas, qasas itu artinya ceritakanlah. Faqsusil qasaso la'allahum yatafakkarun. Maka kisahkanlah, ceritakanlah kisah-kisah terdahulu agar mereka berpikir. Itu qasas namanya. Ya, kalau dipindah ke apa? Qasas yang dimaksud kalau dipindah Q-nya ke bawah, kisos. Qasas sejarah, kisos balasan. Ya, saya begitu bedanya itu. Ya, kisos kalau dipotong tangan, patano tangannya. Kalau dicuci mato itu namanya kisos. Kalau qasas sejarah. Nah, demikian Bapak Ibu yang dapat kita sampaikan. Lah jam 6:30 hari. Mudah-mudahan ilmu awak bertambah, iman semakin kuat, amal semakin banyak. Amin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih kita ucapkan kepada Buya sudah mengisahkan cerita Nabi, Suhud dan kitab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau tadi, sejarah yang disampaikan beliau, mudah-mudahan menambah keimanan kita, memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, infak suku kita pada suku ini berjumlah Rp307.000. Rp307.000. Ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kami juga sampaikan mohon doa dari Bapak dan Ibu. Insya Allah anak-anak kita besok sebanyak 14 orang akan melaksanakan ujian akhir TPQ, melaksanakan di Masjid Darul Iman. Mudah-mudahan bisa lulus besok penentuan ujiannya. Nah, dan hari Senin sama Selasa Allah akan ujian di lantai 2, yaitu ujian tulis. Tapi ujian penentu adalah besok, yaitu baca Al-Quran. Mudah-mudahan anak kita lulus dalam melaksanakan ujian akhir TPQ tersebut sebanyak 14 orang. Ini Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu yang ingin ikut tahsin perbaikan bacaan Quran, mari kita ikuti nanti malam dan malam besok sudah sholat maghrib. Mungkin hanya itu berita dari panitia kurban, bahwasanya Bapak dan Ibu bagi yang ingin berkurban ada kelompok 9 Pak Ketua, kelompok 9 kini baru sampai baru sampai 3 orang lain. Nah, mungkin pada itu tersalih takana silakan daftar ke panitia. Nah, tinggal 7 orang lain untuk kelompok 9. Mungkin setelah kelompok 9 kita tutup lagi. Nah, Bapak dan Ibu, mari sampaikan pada dosana kita yang ingin ikut berkurban. Alhamdulillah, nampaknya semangat kita dipelaku untuk melaksanakan kurban, dan alhamdulillah di Pusula Nurul Ikhlas kabala sampai 5. Semangat. Kemudian di musola Thaibah dan di Muslimulah sampai kabarnya. Karena itu pada Ibu masih ada kesempatan bagi kita sekitar 8 hari lain melaksanakan ibadah kurban. Mari kita daftar ke panitia. Mungkinnya itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga jam kamar mandi sampai wudhu apa-apaan. Ya subhanallah. Baik, kepada Ibu mungkinnya itu kasih kambing dulu kepada Buya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami besok tanggal 10 ada acara di Musajid Kapal. Dari pengambilan syarat diurang dari Ibu Epa Mukorobin 50, dari Tampe Embo 52. Acara jam 9 pagi, sholat tasbih. Sesudah itu Yasin Fadilah, kemudian baru tausiah sampai sholat zuhur. Mana kapal layar dengan kapal silakan hadir jam 9 pagi.
di samping BIN. Ya, Masjid Kapal Al Fauzan. Lah. Besok. Baik, yang sudah siap dan sudah apa kita apakan. Kemudian sambil kita makan, Bapak-bapak dan Ibu tadi sudah disampaikan jumlah kurban kita sudah menjadi kelompok 9, tapi masih ada kurang 3 peserta. Silakan kalau ada saudaranya di sana, famili dan lainnya yang akan berniat kurban di masjid kita, tolong sampaikan. Kemudian yang kita laksanakan selama ini kegiatan menabung di masjid, Jemaah Masjid Baitur Rahim, yang juga ingin memanfaatkan dana tabungannya untuk kurban. Nah, kemarin Bu Mar sudah mengambil ada sekitar 35 juta yang akan memanfaatkan dana tabungan untuk kurban. Alhamdulillah, silakan manfaatkan tabungannya untuk kurban atau untuk kebutuhan lain. Kemudian tingkatkan pula saldo kembali, tingkatkan pula tabungannya kembali. Jadi aktivitas kita menabung dengan kegiatan Gema Baitur Rahim itu benar-benar bisa kita rasakan manfaatnya. Itu barangkali. Jadi kalau ada yang masih ada saudaranya yang belum mewujudkan niat kurban, melaksanakan kurbannya sudah berniat, kalau mau dengan Masjid Baitur Rahim ada 3 lagi kuota. 3 lagi kuotanya, mudah-mudahan terpenuhi untuk 9 ekor penyembelihan kita pada tahun ini. Demikian, terima kasih. Haji yang bisa kasih. Sabar. Kau ambil dong. Alah, awak lah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.